Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1238. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Seribu meter di atas Kincen, retakan besar tiba-tiba muncul dari udara yang tipis. Tetapi semua orang langsung menyadari bahwa itu bukanlah retakan tetapi sebuah celah. Ini adalah sebuah tabrakan antara waktu dan ruang. Hanya ruang di sekitar Kincen di mana dia berdiri yang benar-benar dikendalikan. Dan kekuatan ruang yang menakutkan dilepaskan oleh kekosongan kuno tertinggi itu benar-benar langsung dipenjara. Kemudian sosok hitam muncul di depan Kincen. Surga dan bumi semuanya berada di bawah kendali sosok hitam ini. Satu di atas dan satu di bawah. Kedua kekuatan itu benar-benar bertabrakan pada 1 kilometer di atas Kincen. Tabrakan kekuatan ini benar-benar lebih buruk daripada tabrakan sebuah bintang. Dua ruang tak terlihat bertabrakan satu sama lain, dan dua ide ruang yang mengontrol ruang masing-masing. Saat ruang itu bertabrakan, retakan ruang muncul. Dan di saat yang sama pada Pulau Dewa Pengrajin, formasi yang telah dilelahkan sebelumnya. Kemudian serangkaian kekuatan yang kuno dengan cepat bangkit lagi, dan formasi besar yang hancur sebelumnya pada saat ini mulai terkondensasi lagi. Apa? Melihat itu, semua ahli yang kuat di ranah rahasia markas besar Tianjuo sepertinya lamban, dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi yang kuat seperti pengrajin kuno Tianjun, mereka adalah ahli wakil, pemimpin Tianjuo. Dan mereka masih setingkat ahli Tianjun. Dan mereka langsung merasakan kontrol mutlak dalam sekejap. Kekuatan untuk bisa mengendalikan seluruh formasi besar markas besar Tianjuo. Ini, Juotong Tianjun dan yang lainnya, mereka semua bersemangat. Mereka langsung melihat sosok hitam itu. Sosok hitam ini benar-benar tertutup baju besi. Benar-benar tertutup baju besi tanpa bisa melihat wajah aslinya sama sekali. Ternyata ini adalah pria kuat yang ditutupi oleh baju besi yang sebelumnya tinggal di istana di sebelah Kincen. Tetapi pada saat ini dia melonjak di atas Pulau Dewa Pengrajin, memancarkan aura yang mengerikan, dan bahkan mengaktifkan kembali formasi besar markas besar Tianjuo, dan lalu menolak serangan dari Sugu Supreme. Siapa itu? Siapa itu? Hati semua orang pun merasa terkejut tetapi sangat bersemangat. Itu benar, melihat sosok ini mata Kincen terlihat kental dan ejekan ditarik dari sudut mulutnya. Akhirnya, tebakannya memang benar. Sugu Supreme, kamu berani masuk ke ranah rahasia markas besar Tianjuo-ku, kata sosok hitam itu. Sosok hitam itu mengeluarkan suara dingin, dan napasnya benar-benar berhadapan dengan Sugu Supreme. Napas ini benar-benar mencekik Juotong Tianjun dan yang lainnya. Dan ini membuat semua orang sadar. Ini adalah ahli teratas top lainnya. Dan setidaknya itu mungkin ahli teratas. Hanya karakter-karakter ini yang dapat memiliki penindasan yang kuat terhadap ahli Tianjun seperti mereka. Namun, kapan ada ahli kuat di ranah rahasia markas besar Tianjuo? Mungkinkah ada ahli barang tua lama yang tertidur di Tianjuo yang saat ini terbangun? Anda, kata Sugu Supreme, matanya langsung serius. Dia langsung menatap ke bawah. Hahaha. Kamu bahkan tidak tahu kursi ini, tetapi kamu berani masuk ke ranah rahasia markas besar Tianjuo kursi ini, kata sosok hitam itu. Dan boom, armor hitam pada sosok hitam itu segera menghilang dalam sekejap. Dan lalu seorang pria yang kuat dengan ejekan di sudut mulutnya langsung muncul. Ketika melihat pria yang kuat ini, semua ahli kuat yang hadir pun di tempat kejadian langsung terkejut. Master Aula, Tuan Sengong Tianjun. Semua ahli yang kuat di tempat kejadian terpana. Bukankah Tuan Sengong Tianjun tidak ada di Tianjuo? Bagaimana sekarang dia bisa muncul di sini? Apa dia adalah Sengong Tianjun? Kata Kincen, dia tidak bisa berkata-kata. Orang ini yang tinggal di dekatnya sejak awal membangun sebuah istana, ternyata sebenarnya adalah Tuan Sengong Tianjun. Jika bukan karena mata penciptaan, Kincen khawatir dia tidak akan bisa melihat Sengong Tianjun sama sekali. Sengong Tianjun, apakah kamu di sana? Kata Sugu Supreme. Dia marah ketika dia melihat Sengong Tianjun.
tetapi hatinya merosot secara instan. "Sugu Supreme, karena kamu ada di sini, maka tetaplah tinggal di sini," kata Senggong Tianjun. Dia berkata dengan dingin, seraya melambai. Dan tiba-tiba, api berwarna-warni di atas langit benar-benar langsung mengejam. Ini adalah pertama kalinya Qin Chen melihat pilar api langit Tong Tianji yang dibentuk oleh pilar api langit seperti lautan runtuh langsung secara instan. Api tak berujung langsung bergegas ke sosok Sugu Supreme. "Senggong Tianjun, bagaimana dengan Anda? Beranikah Anda untuk menghentikan kursi ini?" kata Sugu Supreme. "Sugu Supreme, kamu berani liar di Tianjuoku," kata Senggong Tianjun. Wajahnya memandang ke langit, dan suaranya melewati waktu dan ruang di bawah kendalinya ke waktu dan ruang di bawah kendali Sugu Supreme. "Sugu Supreme, menyerahlah kepada Tianjuoku, dan aku mungkin akan meninggalkanmu jalan keluar." Ini bagus. Nada yang tinggi. Hanya ahli Tianjun kecil berani menjadi sombong di depan kursi ini. Yah, beberapa orang lain takut dengan Tianjuo Anda, tetapi saya tidak pernah peduli dengan Tianjuo Anda. Saya bisa pergi ke tempat manapun yang saya inginkan, dan Anda tidak akan bisa menghentikan saya. Saya saat ini ingin membunuh Qin Chen itu, dan Anda tidak akan bisa menghentikan saya untuk membunuhnya, kata Sugu Supreme. Segera ruang yang dikontrolnya langsung menekan lagi ke bawah. Meskipun Sugu Supreme terkejut dengan kedatangan Senggong Tianjun, tetapi dia masih meluncurkan serangan, karena selama dia bisa membunuh Qin Chen, maka misinya akan selesai. Dan dia tidak peduli dengan hal-hal lain. Dalam waktu yang singkat, ras manusia yang kuat lainnya tidak bisa mengejar ketinggalan. Dia punya cukup waktu untuk melarikan diri. Dan ini adalah kepercayaan diri Sugu Supreme, sang ras binatang buas kuno. Ledakan. Ruang di bawah kendali Sugu Supreme berada langsung di bawah tekanan, dan kekuatannya saat ini tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Sementara Senggong Tianjun ketika melihatnya, dia langsung mendesak kekuatan formasi yang dikendalikannya untuk langsung bergegas. Duar, kedua kekuatan itu pun saling bertabrakan. Pilar-pilar api tiang langit yang tak berujung akhirnya berada di bawah tekanan sepenuhnya. Saya melihat nyala api yang tak terhitung jumlahnya menjadi sangat kecil, dan semuanya berkumpul bersama untuk membentuk pilar bercahaya merah. Dan nampaknya itu langsung merobek ruang yang dikendalikan oleh Sugu Supreme. "Pilar api Tong Tianji sangat kuat," kata Qin Chen. Dia mendongak seraya melihatnya. Ini juga karena pilar api Tong Tianji sekarang dikendalikan oleh Senggong Tianjun, yang sama sekali berbeda yang sebelumnya dikendalikan oleh pengrajin kuno Tianjun. Di tangan orang yang berbeda, pengrajin kuno Tianjun dan Senggong Tianjun, kekuatan pilar api Tong Tianji juga sangatlah berbeda. Cahaya merah itu nampak membombardir serangan Sugu Supreme. Akan tetapi pada saat ini sebuah baju besi yang menyebabkan tremor ruang tiba-tiba muncul. Ini adalah misteri yang diwarnai dengan darah emas baju besi di dalam kekosongan. Setiap inti tubuh Sugu Supreme, begitu baju besi ini muncul, kekosongan di sekitar Sugu Supreme langsung dikelilingi. Dan kemudian sinar cahaya yang dilepaskan oleh Tuan Senggong Tianjun pun langsung diledakkan. Dan baju besi ini dapat menolak serangan itu. Hahaha, apakah hanya ini kekuatan pemimpin Tianjuo itu? Kata Sugu Supreme. Dia meraung dengan meremehkan. "Sugu Supreme, kamu terlalu sombong," kata Senggong Tianjun. Dia meraung, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ranah rahasia markas besar Tianjuo ini adalah tempat bagimu untuk menjadi liar?" Hahaha, ahli yang mulia surgawi. Kamu hanyalah orang ahli yang mulia surgawi. Sangat bagus, karena kamu ada di sini, maka leluhur ini juga akan membunuhmu, kata Sugu Supreme. Dia bergemuruh dan lalu melayangkan serangannya lagi. Sugu Supreme, dia adalah ahli tertinggi dari binatang buas kuno ruang dan memiliki kekuatan yang tanpa batas. Walaupun formasi ini di bawah desakan Senggong Tianjun menjadi semakin kuat, tetapi armor baju besi di tubuh Sugu Supreme adalah harta karun top klan miliknya. Dikombinasikan dengan kekuatan ruang ilahi dari Sugu Supreme, itu langsung merobek formasi tanpa batas tersebut. Ledakan di bawah pula pengrajin dewa meraung, dan banyak istana meraung langsung di bawah dampak, dan banyak diakon yang hanya berada di ranah yang mulia panah langsung jatuh ke tanah, muntah darah. Kekuatan ahli tertinggi itu sangat mengerikan. Hanya napas yang melelehkan diri saja membuat mereka tak tertahankan.
dan bahkan merangkak di tanah, bahkan menggigil. Pemimpin aula, Tuan Sengong Tianjun, di sekitar pengrajin kuno Tianjun dan para wakil pemimpin Tianjun lainnya meraung dan mereka bergegas melangkah maju untuk membantu Sengong Tianjun. Semuanya kembali, kata Sengong Tianjun, dia berteriak. Dan segera kekuatan yang tak terlihat datang dan pengrajin kuno Tianjun dan yang lainnya langsung terguncang kembali, tidak membiarkan mereka untuk membantunya. Sugu Supreme, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tak terkalahkan? Kata Sengong Tianjun, dia melihat bagian atas dan langsung bergegas dengan raungan. Sebanyak 6 lengan muncul di langit dan bumi, dan di setiap lengan satu bagian muncul dengan senjata. Itu adalah pedang, tombak, dan yang lainnya. Keenam senjata itu sangat hebat, itu meledak dengan aura bata surga. Pada saat ini melihatnya, mata Qin juga membulat. Sengong Tianjun, pendiri Tianjuo, itu memang layak. Sengong Tianjun memiliki 6 lengan, masing-masing memegang harta karun. 6 senjata ajaib itu menari di langit, membentuk 3 arus udara hitam, 3 arus udara putih, kemudian dikombinasikan satu sama lain, membentuk diagram yin dan yang tai chi yang kompleks. Kemudian itu langsung bertabrakan dengan serangan menakutkan dilepaskan oleh Sugu Supreme. Duar, kedua kekuatan itu bertabrakan, seluruh pulau dewa pengrajin langsung bergetar. Ranah rahasia markas besar Tianjuo juga gemetar. Istana-istana yang tak terhitung jumlahnya bahkan hancur. Dan banyak orang di ranah ahli yang melihat bumi mundur dengan gila-gilaan. Namun pada akhirnya serangan itu diblokir. Sengong Tianjun menggunakan 6 senjata Tianjun Treasure dikombinasikan dengan pembentukan formasi besar kuno pulau pengrajin dewa untuk menahan serangan mengerikan dari Sugu Supreme. Sugu Supreme, pergilah, kalau tidak umat manusiaku tidak akan pernah melepaskan ras binatang buas kuno Anda dan akan meratakan ras binatang buas kuno Anda, kata Sengong Tianjun. 6 senjata dan lengan Sengong Tianjun itu berayun satu demi satu, benar-benar membentuk diagram yin dan yang tai chi. Sementara Qin, dia sadar bahwa ruang di sekitarnya gemetar yang membuatnya berubah warna. Pengrajin kuno Tianjun dan yang lainnya nampak juga berubah warna. Banyak orang kuat bahkan ingin pergi dari sini. Tetapi ruang pengrajin kuno yang dikendalikan oleh Sengong Tianjun masih aman. Namun setelah melarikan diri, maka itu akan benar-benar berbahaya. Terlebih lagi pada saat ini dua ahli teratas sedang bertarung, yang membuat ranah rahasia markas besar Tianjuo tidak stabil. Dan jika ahli Tianjun biasa terlibat di dalam pertarungan ini, maka hidup mereka dipastikan akan dalam bahaya. Boom! Ketika serangan tanpa akhir jatuh, Sengong Tianjun mendengus, sosoknya mundur dan napasnya berfluktuasi. Tuan Sengong Tianjun, pengrajin kuno Tianjun dan yang lainnya berteriak dengan ngeri, nampak mereka khawatir. Sementara pada saat ini, Sugu Supreme yang melihat sosok Sengong Tianjun yang nampak dipukul mundur olehnya nampak malu. Dan juga melihat 6 puncak Tianjun harta di tangan Sengong Tianjun. Keserakahan di hati Sugu Supreme tiba-tiba muncul. Tianjuo terlalu kaya. Secara tak terduga, Sengong Tianjun mengeluarkan 6 harta surgawi puncak yang ada di tangannya. Ini jauh lebih kaya daripada seluruh klan binatang buas kunonya. Pada saat ini pikiran Sugu Supreme berkedip dan keserakahan sudah muncul. Sugu Supreme, kamu bahkan tidak pergi, maka kalau begitu jangan salahkan aku. Pilar api Tong Tianji, kata Sengong Tianjun, ekspresinya berubah drastis dan dia buru-buru meraung. Pilar api Tong Tianji yang hanya menjadi bagian dari nyala api itu menyerang, mulai tiba-tiba menyusut. Harus diketahui bahwa pilar api Tong Tianji adalah harta karun balai kota yang menutupi beberapa ribu mil. Namun pada saat ini itu benar-benar tertutup dalam sekejap. Api berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya menjadi ukuran kecil dan kemudian kental lalu berubah menjadi sebuah tombak ilahi. Aura dari tombak ilahi yang berwarna-warni ini jauh melampaui 6 harta surgawi puncak. Dan aura tertinggi juga samar-samar meresap dari tombak ini. Ini dapat disebut sebagai harta karun tingkat setengah langkah supreme. Potong. Tombak ilahi yang berwarna-warni itu ditebas ke bawah dan Sengong Tianjun sendiri juga memegang 6 harta karun Tianjun untuk membunuh lagi. Pada saat yang sama, seluruh ranah rahasia adalah sensasi kekerasan dan semburan-semburan cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai naik, menutupi segalanya. Sengong Tianjun, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu bisa menghentikanku? Kata Sugu Supreme, dia meraung dengan dingin sambil melawan tombak ilahi berwarna-warni itu.
dan juga pilar api Tong Tianji, dan dia juga menahan serangan senjata harta karun surgawi milik Sengong Tianjun. Akan tetapi dia pun merasa tertekan. "Kurang ajar, kamu yang memaksaku," kata Sugu Supreme. Dia pun mengangkat kepalanya dan lalu meraung. Segera ruang di sekitarnya langsung retak. Bahkan Sengong Tianjun secara langsung dipaksa mundur olehnya. Dan tombak ilahi yang berwarna-warni itu tidak bisa mendekat untuk sementara waktu. Sengong Tianjun dan tombak ilahi yang berwarna-warni itu tidak dapat mendekat, dan kekuatan mengerikan itu menghilang pada Sugu Supreme. Begitu kuat sehingga membuat Qin Chen yang melihatnya dari bawah nampak terpana. Kekuatan menakutkan yang ditampilkan oleh Sugu Supreme telah mengejutkan Qin Chen. "Sugu Supreme, ini adalah ranah rahasia markas besar Tianzhou saya. Beraninya Anda membuat masalah," kata Sengong Tianjun. Pada saat ini dia tiba-tiba marah. Sugu Supreme begitu kuat sehingga dia saat ini mengabaikan tombak ilahi yang penuh warna-warni itu dan langsung mengayunkan cakar besarnya. Namun kemudian, boom, tiba-tiba rantai emas muncul dalam kekosongan, dan rantai emas yang muncul dari kekosongan itu secara langsung mengikat lengan Sugu Supreme, membuat cakar Sugu Supreme tidak bisa jatuh. Apa? Sugu Supreme pun terkejut. Sugu Supreme lalu meledak dengan aura spasial yang menakutkan, mencoba membebaskan diri dari perbudakan rantai emas ini. Tetapi rantai emas ini membuat suara berderit, dan cahaya rune emas terus mekar, dan Sugu Supreme tidak bisa membebaskan diri untuk sementara waktu. "Mustahil," kata Sugu Supreme. Dia terkejut. Harta macam apa ini? Dengan basis kultivasinya, harta karun biasa tidak akan bisa menguncinya sama sekali, bahkan harta karun puncak surgawi. Harta pilar api langit itu juga merupakan harta karun puncak surgawi. Namun tidak peduli seberapa kuat itu bukanlah harta tertinggi, dan itu tidak akan dapat menyebabkan banyak kerusakan kepadanya. Tetapi sekarang, rantai emas ini benar-benar dapat menguncinya, dan bahkan kekuatan ruangnya pun tidak bisa dihindari. "Mungkinkah ini adalah harta karun tingkat tertinggi?" kata Sugu Supreme. Pada saat ini dia mulai panik. Sugu Supreme lalu melayangkan cakar-cakarnya dengan panik untuk membebaskan diri dari rantai emas ini. Namun pada saat ini, rantai hijau tiba-tiba terbentang dari kekosongan, secara langsung mengikat Sugu Supreme. Kemudian rantai biru juga meluas dari kekosongan, lalu disusul dengan rantai berwarna merah tua yang langsung terbentang dari kekosongan. Saya kemudian melihat rantai-rantai yang lahir dari kekosongan, dan setiap rantai itu mengikat tubuh Sugu Supreme. "Brengsek!" Sugu Supreme meraung dengan marah. Dia merasakan kekuatan di tubuhnya. Di bawah belenggu rantai-rantai ini, dia merasa sangat tertindas. Sugu Supreme menggeram. Kekosongan segala arah meledak secara langsung, dan rantai yang tak terhitung jumlahnya bentrok, dan dia ditarik keluar dari kekosongan tanpa akhir. Pada saat ini, semua orang juga melihat bahwa rantai-rantai yang menghubungkan rantai ini ternyata itu adalah istana yang sangat luar biasa. Istana ini ditangguhkan dalam kekosongan ranah rahasia markas besar Tianzhou, langsung menutupi langit dan matahari. Ini, semua ahli teratas di ranah rahasia markas besar Tianzhou yang melihatnya tercengang, dan mereka semua mengenali asal-usul dari istana yang luar biasa ini. Pada saat ini, Qin Chen juga melebarkan matanya, dan ini adalah aula harta karun. Ledakan yang menembakkan rantai yang tak terhitung jumlahnya, dan yang mengunci sosok Sugu Supreme, ternyata itu adalah aula harta karun, tempat Qin Chen sebelumnya memasuki pemilihan harta karun. Dalam Tianzhou, 3 harta sudah terkenal. Yang pertama adalah pilar api langit yang menjaga ranah rahasia markas besar Tianzhou. Dan reputasi pilar api langit telah menyebar ke seluruh negeri. Dan kedua, Pagoda Guyu. Pagoda Guyu itu berada di luar kendali Sengong Tianjun dan Xiaoyao Supreme. Telah berdiri di ranah rahasia markas besar Tianzhou selama ratusan juta tahun, dan tidak pernah bisa dikendalikan oleh siapapun. Dan yang ketiga itu adalah aula harta karun. Aula harta karun karya surgawi harus di atas pilar api langit dan juga di bawah Pagoda Guyu. Kekuatannya berada di tengah-tengah. Dikabarkan bahwa itu adalah harta karun top yang dibuat oleh pengrajin kuno. Yang pasti objek ini adalah harta tingkat tertinggi. Tetapi selama ratusan juta tahun, Sengong Tianjun tidak dapat memperbaikinya karena basis kultivasinya, dan dia hanya dapat mengontrol fungsinya yang sangat halus, sehingga itu ditempatkan di markas besar Tianzhou di ranah rahasia sebagai harta karun. Tetapi sekarang Sengong Tianjun benar-benar mendesak aula harta karun tersembunyi ini.